Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa pembacaan teks proklamasi merupakan titik balik dari perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan pembacaan teks proklamasi, maka rakyat Indonesia dengan bangga menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan. Untuk kita bisa lebih memahami materi mengenai pembacaan teks proklamasi, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan rekaman dari isi naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah, itulah isi dari naskah teks proklamasi. Untuk pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi. Pembacaan teks naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Untuk tempat penyampaian teks proklamasi awalnya akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun untuk menghindari kerusuhan yang diakibatkan oleh tentara Jepang, maka tokoh bangsa Indonesia pun memutuskan agar pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Insinyur Soekarno. Untuk bisa mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, para tokoh bangsa Indonesia pun harus menghadapi beberapa peristiwa penting, mulai dari adanya janji Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, lalu adanya peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan muda menculik serta mendesak golongan tua agar segera memerdekakan Indonesia. Kemudian adanya peristiwa perumusan naskah proklamasi yang dilakukan di rumah Laksamana Maida yang merupakan seorang yang berasal dari Belanda namun memihak kepada bangsa Indonesia. Perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka membuat naskah kemerdekaan dengan dua alinea yang ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno dan diketik ulang oleh Suyuti Malik. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan naskah dari teks proklamasi. Dengan demikian menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan telah lepas dari belenggu kemerdekaan dari penjajahan. Setelah pembacaan teks proklamasi, acara selanjutnya dilakukan yaitu pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif dan Suhud. Untuk bendera merah putih sendiri pun dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera merah putih, rakyat Indonesia yang hadir pada saat pembacaan teks proklamasi pun mengiringi pengibaran bendera merah putih dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sehari setelah pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi, berita tentang kemerdekaan negara Indonesia mulai disiarkan, baik melalui radio, surat kabar, pamflet maupun dari mulut ke mulut. Hal ini pun diketahui oleh Jepang dan Jepang berusaha untuk menggagalkan usaha dari penyiaran tentang kemerdekaan negara Indonesia. Namun hal ini tentu tidak menghalangi semangat dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menyiarkan kemerdekaan negara Indonesia. Hingga akhirnya kabar tentang kemerdekaan negara Indonesia telah terdengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, hanya itulah penyampaian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk tugas minggu besok, Ibu menginginkan anak-anak sekalian untuk mencari dan menemukan apa saja makna dari peristiwa pembacaan teks proklamasi bagi bangsa Indonesia. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia, selamat datang di kelas sejarah bersama Ibu Guru Rizka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India, kemudian tersebar ke seluruh wilayah dunia termasuk Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia terjadi pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Pada masa itu, Indonesia berada di lokasi yang strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan, sehingga terjadi hubungan dagang antara para pedagang India dan Indonesia. Hubungan dagang ini menjadikan percampuran kebudayaan antara kedua belah pihak dan kemudian terjadi akulturasi kebudayaan. Kebudayaan India sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena adanya persamaan kebudayaan. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia telah mengenal kepercayaan pada masa praaksara, yakni animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, dengan masuknya agama Hindu dan Buddha menjadikan masyarakat Nusantara menjadi masyarakat yang beragama, memuja Tuhan, dan memiliki kitab suci dalam kehidupan beragama mereka. Untuk lebih jelasnya mengenai materi teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, mari kita simak video berikut. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia terdiri dari 5 teori. Yang pertama yaitu adalah teori Brahmana, yang kedua adalah teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, yang keempat ada teori Sudra, dan yang kelima ada teori arus balik. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur yang mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para Brahmana, yakni golongan pemuka agama Hindu dan Buddha, dan mengajarkannya di Indonesia. Nah, bagaimana sih proses penyebarannya? Karena kabar perkembangan agama Hindu dan Buddha di India menyebar ke seluruh dunia, dan ini terdengar oleh kepala-kepala suku di Nusantara yang mengakibatkan mereka ingin mengundang para Brahmana ini untuk datang langsung ke Nusantara dengan tujuan yang pertama yaitu mengajarkan agama Hindu-Buddha secara langsung di Indonesia, yang kedua menobatkan kepala suku ini sebagai raja. Yang kedua ada teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke yang mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para golongan ksatria, yakni dari para bangsawan dan para prajurit-prajurit kerajaan, sehingga mereka mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang ketiga ada teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa masuk oleh para pedagang India yang berdagang di Indonesia. Dalam teori ini menyebutkan bahwa para pedaganglah yang menjadi penyebar utama agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pelayaran pada masa itu sangat bergantung terhadap angin musim. Apabila cuaca memburuk, maka para pedagang ini akan menetap lama di Nusantara. Hal ini akan menyebabkan mereka akan membuat pemukiman, dan tentunya mereka akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian ada di antara mereka juga yang menikah dengan wanita pribumi, sehingga dimungkinkan terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh von Van Faber yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para golongan Sudra, yakni dari para budak, para pekerja kasar di India yang melarikan diri ke berbagai negara, termasuk di Indonesia, agar mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan mereka sebelumnya. Yang kelima ada teori arus balik. Teori ini melibatkan peran aktif masyarakat Indonesia sendiri dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia karena disebarkan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang belajar langsung ke India dan menyebarkannya. Hal ini terjadi karena
kabar berkembangnya agama Hindu dan Buddha terdengar oleh para pelajar di Nusantara, kemudian mendorong mereka untuk datang ke India langsung untuk dapat memperdalam dan mempelajari agama Hindu dan Buddha. Setelah itu, mereka pulang ke Indonesia dan mengajarkannya kepada pribumi. Setelah menyaksikan video tadi, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ladesra akan bertanya tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertanyaannya adalah, di antara kelima teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, manakah teori yang paling kuat dan sertakan alasannya? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Sylvia Ladesra. Menurut saya, teori yang lebih kuat yaitu teori waris balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokoh yang pergi ke India. Di India, mereka belajar hal ihwal, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran kepada masyarakatnya. Pandangan ini dapat dikatakan dengan pandangan Bos yang menyatakan bahwa proses indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu. Mereka itu sendiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Hindu di kalangan mereka yang disambut baik oleh masyarakat. Selanjutnya, karena ketertarikan dengan ajaran agama Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperoleh ajaran tersebut. Lebih lanjut, Bos mengemukakan bahwa proses indianisasi adalah satu pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan lokal. Nah, setelah mempelajari teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, muncul satu pertanyaan dari salah satu teman kita, yakni pertanyaannya, dari kelima teori yang telah kita pelajari, teori manakah yang dapat dibuktikan kebenarannya? Nah, Ibu akan menjawab bahwa teori yang dapat dibuktikan kebenarannya adalah teori arus balik. Hal ini dapat dibuktikan dan dapat dipertimbangkan melalui teori-teori yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori ini dapat diperkuat karena Brahmana adalah para pemuka agama Hindu dan Buddha, dan hanya mereka yang dapat mempelajari dan mengajarkan kitab suci agama Hindu-Buddha. Namun, ada satu larangan atau pantangan dari para Brahmana ini, yakni adalah menyeberangi lautan. Sebagaimana kita tahu, jarak Indonesia dan India sangatlah jauh dan dipisahkan oleh kepulauan dan samudra. Nah, inilah yang menjadikan teori ini tidak bisa dibenarkan karena pantangan dari seorang Brahmana ini. Yang kedua, ada teori kesatria. Teori ini tidak bisa dibenarkan karena tidak ada catatan sejarah bahwa ada terjadi peperangan antara kerajaan India dengan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, teori Vaishya. Seperti yang kita tahu bahwa yang dapat mengajarkan agama Hindu dan Buddha adalah para kaum Brahmana. Para pedagang ini tidak bisa mengajarkan agama Hindu dan Buddha karena yang mampu dan mengerti kitab suci agama Hindu dan Buddha hanyalah para Brahmana. Yang keempat, ada tentang teori Sudra. Golongan Sudra adalah golongan para budak atau pekerja kasar di India. Mereka bukanlah orang yang berpendidikan atau yang bisa mendapatkan akses pendidikan, dan sangat tidak memungkinkan untuk mereka mengajarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Untuk itu, teori yang dapat dibenarkan adalah teori arus balik, di mana para masyarakat terpelajar, anak-anak Nusantara yang terpelajar mempelajari agama Hindu dan Buddha ke India, kemudian merekalah yang mengajarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Mungkin sekian yang dapat Ibu jelaskan mengenai pertanyaan dari teman kita. Dan setelah pertanyaan ini, kita dapat menutup kelas kita hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.